Kita berjumpa lagi dalam pertemuan ke-12, masih membahas paradigma hukum, mengenai pokok bahasan mengenai hukum sebagai rekayasa sosial. Hukum sebagai rekayasa sosial ini dipelopori oleh seorang ahli yang bernama Roscoe Pound tahun 1912 abad 20 ya. Dalam tulisannya berjudul Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence sebagai berikut. 1. Hukum sebagai rekayasa sosial lebih diarahkan kepada bekerjanya hukum daripada kepada isinya yang abstrak. Isinya itu pasal-pasal itu. Tapi untuk rekayasa sosial ini lebih ke apakah hukum itu bekerja apa tidak, bekerjanya dalam masyarakat itu sejauh mana, mempengaruhi masyarakat, mengarahkan masyarakat itu sejauh mana, apakah sesuai dengan tujuan hukumnya itu yang tertera dari pasal-pasalnya itu. Kemudian yang kedua itu memandang hukum sebagai lembaga sosial, bukan hukum sebagai lembaga kaidah gitu ya. Ingat dulu hukum itu bisa dilihat dari hukum sebagai kaidah dan hukum sebagai peristiwa sosial. Kemudian yang ketiga, rekayasa ini lebih menekankan pada tujuan-tujuan sosial. Jadi bukan tujuan hukum yang lebih sempit, tapi tujuan sosial, tujuan masyarakat itu sendiri, kepentingan masyarakat. Juga yang keempat ini menekankan hukum sebagai keadilan. Nah, ini bagaimana pendapat kita mengenai ini, nanti ya kita bisa berkomentar. Rekayasa sosial tadi kan ada paradigma hukum sebagai nilai, harus moral, hukum tidak boleh gagal dengan kriteria tadi. Terus kita diskusi cukup dinamis ya tadi. Dengan diskusi itu pengetahuan kita bertambah. Tapi kalau kita nggak diskusi, tidak ada pendapat, tidak ada yang dibahas, bisa gampang lupa gitu. Kemudian ahli Adam Podgorski mengajukan rekayasa sosial 1, mendeskripsikan ya, menguraikan situasi dengan baik. Kemudian ada analisa situasi dan menentukan jenjang susunannya. 3, melakukan verifikasi hipotesa. Ada pernyataan yang sifatnya masih belum pasti, hipotesa. Kemudian yang keempat, pengukuran efek hukum yang dibuat. Jadi efek hukum itu efeknya seperti apa, diteliti. Kemudian paradigma hukum, aspek ketaatan terhadap hukum, berkaitan dengan ketaatan ya. Mentaati hukum. 2 faktor ketaatan terhadap hukum. Yang pertama itu karena terdapatnya perasaan keadilan dan kebenaran dalam hukum sendiri. Jadi faktor pertama itu bahwa mentaati hukum karena ada rasa keadilan dan kebenaran dalam hukum yang mau ditaati itu. Kemudian yang kedua, kriteria kedua atau faktor kedua adalah adanya kekuasaan yang imperatif melekat dalam hukum tersebut. Jadi karena kekuasaan.
Kemudian pendapat Roskopon mengenai ketaatan terhadap hukum ini adalah yang pertama, aturan itu bersifat lahiriah, apa yang terlihat ya, bukan perasaan tadi. Yang kedua, adanya batas tertentu dalam memberi sanksi hukum. Jadi ada sanksi-sanksi hukum yang jelas ya. Kemudian yang ketiga, untuk melaksanakan isi, maksud, dan tujuan hukum perlu lembaga-lembaga tertentu. Ya misalnya kayak seperti ini ya. Nah, Pak, suaranya putus-putus. Putus-putus ya. Bentar. Ini saya lihat internet aksesnya masih bagus. Lancar di sini, Pak. Oh, berarti iya. dia anunya Saya yang di sananya ya. Ya. Iya, saya terlempar. Tadi beli pulsa toh? Wifi. Ya. Ya kalau wifi harus nurut ya. Kemudian ini Fitriatus Salihah tentang sosiologi ini yang sumber yang saya ambil ya bukunya ya. Mengatakan bahwa ketaatan terhadap hukum, keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan tersebut dibuat. Jadi maksudnya membuatnya ya, tahap-tahap pembuatannya itu seperti apa ya, itu akan memengaruhi apakah hukum nanti itu bisa dilaksanakan apa tidak. Apakah penegak hukumnya itu memiliki kesulitan-kesulitan apa tidak. Itu dimulai dari pembuatannya. Jadi bukan hanya produk sudah jadi, kemudian diminta masyarakat melakukan, tapi juga mungkin ya 50% ya atau lebih itu pembuatannya seperti apa. Nah ini menurut, jadi orang bisa mentaati hukum bukan hanya adanya hukum atau kepastian hukum, tapi juga pembuatan hukumnya itu bagaimana. Kalau tadi kan kita di aspek hukum bagian nilai kan ada kegagalan dan kesuksesan hukum itu ya, beberapa kriteria. Nanti kalau mau dibahas bisa saya tampilkan lagi. Nah, ini dua hal mengenai paradigma hukum yang kita bicarakan. Sekarang kita bisa mulai untuk berdiskusi seperti apa ya. Usahakan berpartisipasi ya supaya lebih berkesan terhadap materi hukum ini. Baik Pak, boleh mulai izin bertanya Pak ya, udah mulai ya Pak ya? Boleh. Dibuka ya sesi untuk mungkin ya, diskusi. Boleh. Pak, itu maksud dari rekayasa itu yang seperti apa Pak ya? Rekayasa. Apakah mungkin, mohon maaf ya, mungkin ada mungkin salah satu penguasa mungkin dia itu mungkin supporting ya, atau mungkin pendana saat kampanye mungkin pilihan presiden, terus dia itu karena menang yang dijagokan sama dia, akhirnya dia bisa ini ya, mungkin minta dibuatkan semacam undang-undang atau mungkin revisi undang-undang seperti itu, atau seperti apa Pak ya, rekayasa itu ya dimaksud ya. Terima kasih Pak. Rekayasa di sini sifatnya netral ya, tidak berpihak, tapi lebih ditekankan kepada
eh, mengubah mengubah sosial, mengubah masyarakat, ya, mengubah ke masyarakat kepada tujuan yang ingin dicapai, tetapi dibuatkan hukum. Ya. Misalnya tertib lalu lintas, ya, di jalan. Coba bayangkan kalau tidak ada peraturan-peraturan lalu lintas, pasti ya semua ingin melakukan seenaknya sendiri. Nah, nanti celakanya kalau kita berhadapan dengan transportasi yang roda 4 atau lebih yang besar, ya, kita bisa sebagai pihak yang lemah terus. Tapi karena ada peraturan perundang-undangan ini, maka semua pengendara di jalan harus taat hukum. Ini maksudnya rekayasa sosial demi ketertiban. Jadi ini maksudnya untuk mengarahkan gitu loh, mengarahkan. Bukan untuk tujuan licik gitu ya. Tujuan licik itu kalau pendapatnya Karl Marx memang seperti itu. Karena mungkin dalam zamannya, dalam masyarakat negaranya itu dia melihat seperti itu. Jadi hanya keuntungan kelompok tertentu misalnya gitu. Tapi kalau paradigma hukum untuk rekayasa sosial ini itu dalam rangka mencapai tujuan negara, ya, tujuan pemerintah. Apakah bisa disalahgunakan? Ya bisa saja. Kalau disalahgunakan bisa. Jadi seperti itu. Monggo yang lain. Baik, terima kasih Pak. Yang lain Itu boleh. Pak, atau seperti produk hukum gitu, akankah berpihak ke apa tuh, yang berkuasa atau tidak itu loh Pak? Ya, ya. Jadi maksudnya apakah satu produk hukum tertentu gitu ya? Ya, suatu produk tertentu itu berpihak ke yang sebagai pemenang pemilu gitu loh. Ya. Monggo saya buka dulu, yang lain berpendapat. Ya. Ini ada Dwi Aprilia, Silvianus, Brianti Mantara, Ilham, Ya, Crescentia. mungkin Mas Arianto itu bisa diulang, Mas Arianto. Monggo diulang dulu, maksudnya jelasnya. Kan ada setiap hukum kan ada produk tertentu, produk hukum. Nah, akankah itu berpengaruh pihak berpenang itu loh, pemenang sebagai pemenang? Oh, maksudnya apakah produk hukum itu senantiasa hasil Berpihak ke dari pemenang. pembuatannya dari golongan mereka yang menang gitu ya, dibuat oleh Ya, untuk kepentingan mereka yang menang gitu ya. iya Pak. Apakah senantiasa seperti itu? Monggo ditanggapi. Nah, ya, Kalau kalau saya Pak, Ya, monggo Susi. mungkin ada produk hukum yang dibuat oleh, kalau tadi membicarakan tentang pemilu ya, ada produk hukum, contohnya adalah RAPBN itu loh Pak. Itu kan biasanya mendukung yang menang untuk menjanjikan kampanye-kampanyenya gitu. Apakah juga ini kan termasuk hukum kan Pak, RAPBN itu? Ya, ya, ya. Monggo sebelum ya, bola saya lempar dulu ya, untuk ditendang ke sana kemari di lapangan Ya. ya. Oh, ya Pak, biar semangat Pak. Ya, ini Bu Susi ini kelihatannya punya bakat dosen ya ini ya. Nantinya Itu Pak. moga-moga ya, Ya, Pak. moga-moga ya. Amin ya Pak. ya lah, Pak. Ya silahkan. Ya, kalau seperti yang disampaikan sama Mas Arianto bahwa ketika hukum itu berpihak yang menang, seharusnya sih namanya hukum itu adalah itu juga itu juga keadilan Pak, dalam artian berkeadilan seperti yang
yang barusan itu dua aspek itu Pak, kan ada faktor itu keadilan. Jadi ketika keadilan harusnya adalah baik yang menang maupun yang kalah juga bisa itu juga mengakomodir Pak. Walaupun kenyataannya itu ketika hukum itu tak ubahnya adalah sejarah, dalam artian ditulis bagi kepentingan yang menang gitu loh Pak. Gitu ya, ya. Ya, ini ada Demikian menegakkan Mas hukum Arianto. untuk keadilan Ya. masyarakat. Seperti itu Pak. Mungkin kan gini loh, kan harusnya produk hukum itu harus berpihak ke yang adil. Misalnya tanpa memihak gitu loh. Tapi kan praktek kenyataannya sekarang itu berpihak kepada yang menang. Seperti kemarin lembaga itu loh Pak, lembaga yang Dewan Penjaga Pancasila. Itu harusnya kan kayak tidak perlu, tapi dipaksakan ada itu BPIP loh. itu ya kalau nggak salah. Iya Pak. Dipaksakan ada itu untuk kepentingan suatu kelompok. Wah, ya. Ya, enggak apa-apa. Pendapatmu gitu, alasannya apa? Ya kalau saya loh beralasan kalau memang hukum harusnya seadil-adilnya, tapi seadilnya dalam kata kurung. Tidak setara, kayak anak kecil diberi makannya segini, orang dewasa segini gitu. Porsi ya, Jadi seporsi. iya, tidak memihak antara yang kaya atau yang miskin, tidak berpihak dengan yang menang ataupun yang kalah. Yang penting kan bisa menyatukan Indonesia gitu loh Pak. Enggak, maksudnya seperti BPIP tadi ya, itu dibuat-buat. Lah ya, dalam hal ini itu adakah kamu memiliki alasan khusus? Kalau Bukan saya sih secara tidak, umum. kalau sudah mutlak. Pancasila kan harus mutlak. Tidak Ya, perlu dijaga lah, tidak perlu diubah gitu loh. Karena itu ada landasannya, tidak boleh diubah dan harus tetap itu Pancasila. di konstitusi itu ya, Iya, konstitusi. Nah, itu apakah ada pengubahan? pengubahan bagaimana Pak? Maksudnya, apakah itu untuk kepentingan golongan penguasa ataukah untuk masyarakat secara umum? Badan itu. Kalau pandangan saya sih untuk menghambur-hamburkan APBN nggak ya Pak? Oh, hubungannya dengan itu. Oh ya, ya itu boleh menjadi ini, menjadi apa? Bahan untuk diteliti ya. Nah, nanti tapi kalau orang hukum kan kalau dihubungkan dengan Satu. pendapatnya Bu Susi tadi, itu kan secara umum apakah program-program yang ditawarkan dalam pemilu khususnya atau yang dicanangkan dalam APBDN rencana ya RAPBN itu untuk kepentingan golongan itu atau untuk kepentingan masyarakat. Terus kemudian ditarik lagi khususnya pembentukan lembaga-lembaga yang perlu tidak perlu tapi harus dilihat dari sisi hukum. Cuman melihatnya bagaimana itu nanti perlu detail lagi ya. Perlu kriteria yang pasti seperti apa, bukan apa sifatnya sangat subjektif tidak. Tetapi kalau kita hukum kan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan, pasal-pasal tertentu. Mungkin seperti amanat konstitusinya. Amanat konstitusinya itu seperti apa dalam pembuatan badan-badan itu, ada enggak? Ya, peraturan perundang-undangan yang memberikan mandat dalam pembentukan itu.
sehingga tidak sembarangan atau tidak menghambur-hamburkan uang misalnya. Nah, seperti itu. Pendapat saya Kalau seperti saya dengan BPIH itu setuju Pak, itu Pak. Oh, ya. BPIH badan apa? Ya tadi itu Pak, yang disebut sama Pak Arianto yang untuk badan pembinaan ke Pancasila itu, kalau saya itu apa setuju Pak. Alasannya apa? Ya, yang penting alasannya kan. Ya, mungkin alasannya gini Pak. Dalam artian ketika ideologi Pancasila itu emang sudah menjadi ideologi yang wajib, sosialisasi itu harus selalu diadakan Pak. Itu yang pertama. Walaupun mungkin terlepas anggota dari badan itu kita suka dan tidak suka, itu relatif lah Pak. Tapi fungsi dari badan untuk pembinaan Pancasila saya pikir bagus Pak. Jadi ketika kayak zaman dulu ada penataran P4 yang sekarang sudah hilang, dengan adanya badan itu minimal dengan situasi sekarang yang reda istilahnya radikal itu loh Pak. Ya. Apa radikalis itu loh Pak? Ya, radikalisme. Iya betul Pak. Ya, itu alasannya. Silahkan kalau ada yang mau memberikan pendapat-pendapat yang sama maupun berbeda. Belajar ya, belajar berbicara. Silahkan. Siapa lagi? Jadi itu prinsip apa ya, demokrasi ya, memberikan itu bisa diterapkan dalam keluarga kita juga ya. Misalnya seorang orang tua kepada anaknya, mungkin orang tua punya pendapat, terus anaknya berbeda pendapat. Nah, kita harus mendidik anak itu, kamu punya pendapat beda dengan orang tua itu alasanmu apa? Harus ditanya begitu. Jangan kita menerapkan tadi ditengarai kita sewenang-wenang. Nah, kita menerapkan secara pribadi, karakter pribadi kita. Kalau jadi pejabat ya pasti begitu nanti. Kita dengar dulu pendapatnya. Ya. Termasuk dalam pekerjaan mungkin yang punya anak buah didengar kalau berbeda pendapat. Ya. Nah, itu prinsip dari berdemokrasi. Bisa asal punya alasan, barangkali bagus, alasan itu bisa kita gunakan ya. Baik, yang lain atau pokok bahasan yang kadang gini Pak ya, kalau bahasa tadi demokrasi itu Pak ya, cuma kalau sudah jadi atasan itu kalau kadang ya nggak semua ya mayoritas itu gengsi Pak, kalau pendapatan anak buahnya lebih baik. Nah itu Pak yang susah, paradigma itu Pak yang sulit ya Pak ya untuk ya, betul. untuk dihilangkan. Harusnya dia ikut kelas sosiologi hukum Pak ya. Ya betul itu. Jadi memang itu tidak sekejap ya. Itu memang harus dimulai dari sejak dini kita berlatih untuk budaya, itu tergantung. Jadi ada budaya hukum ya. Tidak hanya ada hukum peraturan, tetapi juga ada budaya hukum. Budaya hukum masyarakat, budaya hukum penegak hukum, budaya hukum yudikatifnya, hakim ya. Jadi harus dibangun memang, betul. Kalau tidak, mereka nggak mau menerima walaupun baik. Karena paradigmanya mungkin nggak mau kalah. Tapi nggak mau kalahnya itu berpikiran harus memakai pendapat saya. Padahal pendapat orang lain mungkin baik. Nah itu memang dibutuhkan kita ya melatih hari per hari, mengubah karakter kita. Dan itu memang betul terjadi di partai-partai ya. Dengan pemimpinnya seperti itu, harus fair, harus gentle ya. Harus gentle, jangan asal beda
karena nggak nuruti maka saya akan membuat masalah terus. Jangan sampai seperti itu. Terus sebaliknya pihak yang menang, wah balas dendam, ini nanti dulu menjelek-jelekan saya, nanti saya waktu berkuasa akan menindas kamu dan golonganmu. Nah, ini memang tidak akan mungkin ada pembangunan kalau terjadinya utek-utekan seperti itu. Visinya itu harus ada. Setiap pemimpin harus punya visi konstitusi, tujuan dalam mencapai tujuan negara apa, kesejahteraan ya kesejahteraan, jangan kesejahteraan golongan saja. Nah itu idealnya. Kaum akademisi juga harusnya seperti itu, jadi harus netral, berpikiran murni. Kalau tidak memang ya pendapatnya tidak akan netral, pasti berpihak. Tujuannya untuk meruntuhkan pihak lawan. Nah ini memang kalau itu secara fair dan berbatas waktu itu nggak masalah. Tapi kalau itu berlanjut terus setelah misalnya setelah pemilihan, wah itu bahaya, itu ancaman. Baik, ada lagi?